Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rifki Nifsi Ramdini, Magister Sains sebagai dosen pengampu. Perkenalkan, nama saya Aisyah Winda Wijayanti. Di sini saya berlaku sebagai moderator. Tentunya saya tidak sendiri, saya dibantu oleh rekan saya, Marini Hasna Fadilah, untuk mempresentasikan formulasi dan evaluasi sedan fisik sampo. Untuk slide yang pertama nanti saya bacakan sendiri. Di sini yang pertama ada tinjauan pustaka sediaan sampo. Untuk pengertian sampo, sampo merupakan sediaan cair yang digunakan untuk membersihkan rambut dan kulit kepala dari kotoran, minyak, dan ketombe. Selanjutnya ada karakteristik sampo yang baik. Yang pertama untuk membentuk busa yang stabil, pH sesuai kulit kepala, homogen, viskositas sesuai standar, tidak menyebabkan iritasi. Selanjutnya, manfaat sampo anti ketombe untuk membersihkan kulit kepala, mengurangi ketombe, dan menjaga kesehatan rambut dan kulit kepala. Selanjutnya di sini ada alat dan bahan. Untuk alatnya sendiri yang pertama ada timbangan, Erlenmeyer, beker glass, batang pengaduk, hand blender, tabung reaksi, pH meter, penangas air, penggaris, dan viskometer. Untuk bahan-bahannya ada NaCl, Ultraslash, foam booster atau CKD, Lexansi, Poliquat, Trilon, asam karboksilat, pil konsentrat, Lexguard, pewarna, dan Aquades. Di sini ada tabel formula dan rumus perhitungannya. Untuk dasar perhitungannya, untuk bahan cair kita menggunakan volume atau mili sama dengan persen volume per volume kali 100 mili. Untuk bahan padat, berat atau gram sama dengan persen berat dibagi berat dikali 100 mili. Dan di bawahnya ada tabel formulanya. Untuk bahan ada NaCl dalam bentuk gram, formula 1 1,64, formula 2 1,64, formula 3 1,64, dan formula 4 3. Untuk ultraslash berbentuk mili, formula 1 8,22 mili, formula 2 8,22 mili, formula 3 1,23 mili, formula 4 10 mili, formula 4 8,22 mili. Selanjutnya ada foam booster berbentuk mili, formula 1 1,23 mili, formula 2 2,46 mili, formula 3 1,23 mili, formula 4 1,23 mili. Selanjutnya ada Lexine berbentuk mili, formula 1 1,64 mili, formula 2 1,64 mili, formula 3 1,64 mili, formula 4 1,64 mili. Selanjutnya ada zinc Friction dalam bentuk mili, formula 1 2,06 mili, formula 2 2,06 mili, formula 3 sama 20,6 mili, formula 4 20,6 mili. Selanjutnya Trilon dalam bentuk gram, formula 1 0,41 gram, formula 2 0,41 gram, formula 3 dan 4 0,41 gram. Asam karboksilat berbentuk mili, formula 1 sampai dengan 4 sama 0,82 mili. Pril konsentrat dalam bentuk mili, formula 1 sampai dengan formula 4 sama 0,82 mili. Terus Lexguard dalam bentuk mili dari formula 1 sampai 4 sama jumlahnya 0,09 mili. Untuk pewarna dan parfum diberikan secukupnya, untuk Aquades atau 100.
Selanjutnya ada prosedur kerja. Yang pertama, NaCl setengah ditambah ultraslice, lalu dimasukkan ke dalam beker 1 dan diaduk sampai putih. Selanjutnya, setengah Aquades ditambahkan sedikit demi sedikit dan diaduk rata. Selanjutnya, pembooster atau CKD ditambahkan dan diaduk rata. Selanjutnya, Lexensi plus Poliquat di beker lain, lalu dicampurkan ke dalam beker 1. Ditambah pel konsentrat dan diaduk rata, kemudian ditambahkan dengan zinc pyreon dan diaduk rata. Kemudian ditambahkan dengan Lexguard dan diaduk rata. Selanjutnya ada asam karboksila dan Aquades di beker lain, diaduk rata lalu dicampurkan ke dalam beker 1. Selanjutnya Trilon ditambahkan dengan sisa Aquades dan ditambahkan sisa NaCl di beker lain, diaduk rata, ditambahkan sedikit demi sedikit ke dalam beker 1 dan diaduk rata. Selanjutnya diberikan pewarna dan parfum, ditambahkan lalu diaduk rata. Selanjutnya ada evaluasi fisik sediaan. Yang pertama ada uji organoleptis sediaan sampo, diamati secara organoleptis yang meliputi bentuk, aroma, dan warna. Selanjutnya ada hasil uji dicatat dan dibandingkan dengan standarnya. Untuk yang kedua uji pH, 1 gram sampo dilarutkan dengan 10 ml Aquades lalu diaduk homogen. Larutan diuji menggunakan pH meter sebanyak 3 kali replikasi dan hasil uji dibandingkan dengan standar sampo SNI-nya. Selanjutnya ada uji homogenitas. 0,1 gram dioleskan pada kaca objek lalu tutup dengan kaca. Selanjutnya lalu diambil homogenitasnya atau partikel dan warna homogen dan dilarutkan sebanyak 3 kali replikasi. Uji stabilitas busa, 1 gram sampo dilarutkan dengan 10 ml air, kemudian dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kocok selama 1 menit. Selanjutnya busa yang terbentuk diukur tingginya atau tinggi busa awal, kemudian busa didiamkan sebanyak 30 menit dan diukur kembali tinggi busa akhir. Stabilitas busa diukur menggunakan rumus 100% dikurang persen busa hilang, persen busa hilang sama dengan tinggi busa awal dikurang tinggi busa akhir dikali 100% dibagi tinggi busa awal. Dilakukan 3 kali pengecekan tinggi busa dan stabilitas busa. Untuk uji viskositas, sediaan sampo dimasukkan ke dalam gelas beker dan diuji menggunakan viskometer. Kemudian viskometer diatur dengan menggunakan spindle nomor 4 dengan kecepatan 1,5 rpm selama 2 menit. Hasil pengukuran dicatat dan dilakukan sebanyak 3 kali replikasi lalu dibandingkan dengan SNI-nya viskositas sampo. Selanjutnya uji stabilitas fisik, sifat fisik atau organoleptis, pH, homogenitas, viskositas, dan stabilitas busa diuji sebanyak 3 kali, yaitu pada minggu ke-0 atau setelah pembuatan, minggu ke-1 dan minggu kedua. Baik, untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Marini Hasnafadilah. Baik, saya akan melanjutkan dengan evaluasi sediaan sampo. Yang pertama ada uji organoleptis. Parameternya ada bentuk, warna, dan bau. Untuk kelompok 1, bentuknya cair, warnanya hijau, dan baunya wangi melon. Untuk kelompok 2, cair, bentuknya cair, warnanya ungu, dan baunya wangi anggur. Yang kelompok 3, F3, cair, bentuknya, warnanya pink, dan baunya wangi strawberry. Untuk F4, bentuknya kental, warnanya ungu, dan wangi strawberry. Untuk uji pH-nya, di sini ada replikasi 1 sampai replikasi 3 dan rata-ratanya. Uji pH F1 replikasinya 4, replikasi 2-nya 5, dan replikasi
tiganya 5, rata-ratanya 4,67. Untuk F2, replikasi satunya 3, replikasi duanya 5, dan replikasi tiganya 5. Uji rata-ratanya 4,33. Untuk F3, replikasi 4, replikasi satunya 4, replikasi duanya 5, replikasinya tiganya 5, rata-ratanya 4,67. Untuk F4, replikasi satunya 7, replikasi duanya 7, replikasi tiganya 7, rata-ratanya adalah 7. Untuk uji tinggi busa dan stabilitas busanya, uji pH-nya F1, tinggi tinggi awal, tinggi awal dan tinggi akhirnya itu replikasi satu itu 4,57, 4,57, terus hasilnya 4,5, replikasi satunya tuh tinggi awalnya 8, tinggi akhirnya 4,57, 4,5. Untuk replikasi duanya 7, tinggi awal dan tinggi akhirnya 5. Untuk replikasi 3, 5,5, tinggi tinggi awal dan tinggi akhirnya 6. Untuk F2, tinggi awalnya 8 yang replikasi satu, untuk tinggi akhirnya 8,3. Untuk replikasi 2, tinggi awalnya 7 dan tinggi akhirnya 7. Stabilitas busanya 71,43%. Yang untuk yang replikasi satu tadi itu 75%. Untuk replikasi tiganya tinggi awalnya 7, akhirnya 6, itu stabilitas busanya 72,73. Untuk F3, replikasi pertamanya tinggi awalnya 6, tinggi akhirnya 4. Untuk replikasi replikasi kedua awalnya 5, tinggi akhirnya 4,5. Stabilitas busanya 90%. Untuk replikasi ketiga, tinggi awalnya 5,5, tinggi akhirnya 4. Stabilitas busanya 83,3%. Untuk F4, tinggi awalnya 7 dan tinggi akhirnya 6,3. Itu stabilitas pusatnya 75,9%, dan replikasi keduanya tinggi awalnya 5, terus tinggi akhirnya 5, itu 71,43%. Untuk replikasi ketiganya tinggi awalnya tinggi awalnya 5, eh, tinggi akhirnya 5,5, stabilitas busanya 83,3%. Uji stabilitas fisiknya, uji pH-nya pekan pertama, organoleptisnya warna ungu, bau anggur, dan bentuk cair. pH-nya 3 dan stabilitasnya busanya 88,9. Terus pekan pertama, organoleptis warna ungu, bau bau anggur, dan bentuk cair. pH-nya 3, stabilitas busanya 90%. pH pekan kedua warna ungu, bau anggur, dan bentuk cair. pH-nya 3, terus 80, stabilitas busanya 83,3. Untuk uji hedoniknya, hasil uji hedoniknya, formula pertama busa 70%, tekstur 70%, aroma 70%, warna 80%. Keseluruhannya 72,5%. Untuk formula keduanya 87,4%. Untuk busanya teksturnya 70%, aromanya 70%, warnanya 85%, keseluruhannya 78,10%. Untuk formula ketiga, busanya 70%, teksturnya 80%,
aromanya 70%, warnanya 70%, keseluruhannya 72,5%. Untuk formula keempat, yaitu busanya 81,3%, teksturnya 90%, aromanya 80%, warnanya 85%, keseluruhannya 84,7%. Dengan perhitungan hedoniknya, formula pertama 70 tambah 70 tambah 70 tambah 80 dibagi 4 sama dengan 290 dibagi 4 72,55%. Untuk yang kedua 87,4 ditambah 70 ditambah 70 ditambah 85% dibagi 4 312 dibagi 312,4 dibagi 4 78,10%. Formula ketiga 70 tambah 80 tambah 70 tambah 70 dibagi 4 290 ditambah 4 sama dengan 72,5%. Untuk formula keempat 81,3 ditambah 70 ditambah 80 ditambah 85 dibagi 4 336,3 dibagi 4 yaitu 84,7%. Pembahasannya, yang pertama ada uji organoleptis. Hasil uji organoleptis menunjukkan bahwa seluruh formula memiliki karakter fisik yang berbeda. Formula dengan konsisten cair hingga kental menunjukkan variasi yang dipengaruhi oleh komposisi bahan penyusun. Warna ungu yang dominan pada beberapa formula mengidentifikasi kestabilan zat berwarna alami yang digunakan. Aroma yang dihasilkan melon, anggur, strawberry menunjukkan bahwa penambahan frekuensi dapat meningkatkan daya tarik sediaan tanpa mengubah bentuk secara signifikan. Secara keseluruhan sediaan masih memenuhi persyaratan organoleptis karena tidak terjadi perubahan warna, bau, maupun bentuk yang menyimpang. Untuk kedua ada uji pH. Hasil uji pH menunjukkan bahwa uji pH formula berada di kisaran asam hingga netral, pH 3 sampai 6 sampai 7. Nilai rata-rata pH 1 dan formula kedua berada di kisaran 4 sampai 5. Sediakan 4 menunjukkan pH netral 7. Rentangan pH tersebut masih dapat diterima untuk sediaan topikal atau kosmetik dan tidak berpotensi menyebabkan iritasi pada kulit. Konsistensi nilai pH pada pengulangan menunjukkan bahwa sediaan memiliki kestabilan pH yang baik. Ketiga, uji tinggi busa dan uji stabilan busa. Berdasarkan hasil uji tinggi busa dan stabilan busa, data hanya diperoleh pada Formula 1 dan Formula 2. Formula 1 menunjukkan hasil stabilitas busa berkisaran 71,43% sampai 75%. Sedangkan Formula kedua memiliki stabilan busa yang lebih tinggi yaitu 83,3 sampai 90%. Perbedaan stabilan busa ini menunjukkan bahwa Formula 2 memiliki kemampuan mempertahankan busa yang lebih baik dibandingkan Formula 1. Hal ini menunjukkan dipengaruhi oleh perbedaan komposisi bahan, khususnya jenis, konsentrasi, surfaktan yang digunakan semakin kecil, penurunan tinggi busa digunakan semakin kecil semakin kecil penurunan tinggi busa dari awal hingga akhir pengamatan. Maka sebaiknya stabilan busa suatu sediaan dan Formula 3 dan Formula 4 menunjukkan bahwa uji ini tidak. Keempat, uji stabilitas fisik. Berdasarkan uji stabilitas fisik selama penyimpangan hingga minggu kedua, seluruh formula menunjukkan tidak ada perubahan warna, bau, dan bentuk. Nilai pH tetap stabil pada angka 3. Stabil busa masih berada di atas 80%. Hal ini menunjukkan bahwa sediaan memiliki stabilitas fisik yang baik selama masih menyimpannya dan tidak mengalami degra- degradasi, degradasi fisik yang signifikan. Uji hedonik. Hasil uji hedoniknya menunjukkan bahwa Formula 4 memiliki tinggi
memiliki tingkat penerimaan tertinggi dengan nilai kesukaan keseluruhan sebesar 84,70%, diikuti oleh Formula 2. Penilaian ini dipengaruhi oleh kombinasi tekstur, aroma, warna, dan busa yang lebih disukai panelis. Formula 1 dan 3 menunjukkan tingkat kesukaan terendah yang kemungkinan disebabkan oleh tekstur dan busanya kurang optimal. Hasil ini menunjukkan bahwa karakteristik sensoris sangat berpengaruh terhadap penerimaan konsumen. Kesimpulannya, seluruh formula memenuhi persyaratan uji organoleptis karena tidak menunjukkan perubahan bentuk, warna, dan bau signifikan. Yang kedua, nilai pH keseluruhan formula berada dalam rentang aman dan stabil selama pengujiannya. Formula kedua menunjukkan stabilitas busa terbaik dibanding formula lainnya. Yang keempat, ada seluruh sediaan menunjukkan stabilitas fisik yang baik selama penyimpanan sehingga 2 minggu. Yang kelima, berdasarkan uji hedonik Formula 4 merupakan formula paling disukai oleh panelis dan berpotensi dikembangkan lebih lanjut. Ini untuk uji-uji yang kami lakukan, uji evaluasinya. Sekian, terima kasih. Akan dilanjutkan ke Aisyah. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kelompok lain yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilakan. Baik, silakan Berlin. Atas nama Ferry Marianathan. Ini pertanyaan. Betapa jawab mengapa apa arum memiliki pH yang sesuai dengan kulit kepala? Baik, Berlin, untuk pertanyaannya langsung saya jawab. pH sampo yang harus sesuai dengan kulit kepala agar tidak menimbulkan iritasi, rasa gatal, atau rambut menjadi kering dan rusak. pH yang sesuai juga membantu menjaga keseimbangan pada kulit kepala. Bagaimana untuk jawabannya, Berlin? Sudah cukup. Terima kasih, Kak. Sudah cukup. Baik, Izin bertanya, Kak. silakan dari kelompok berapa, Suci? Dari kelompok 2 izin bertanya. Mengapa viskositas sampo perlu diperhatikan ya, Kak? Baik, terima kasih. Saya izin menjawab pertanyaan dari Kak Suci. Kenapa vikositas itu harus diperhatikan? Karena sampo perlu diperhatikan agar sampo tidak terlalu cair atau terlalu kental sehingga mudah digunakan dan nyaman untuk diaplikasikan pada rambut. Gimana Kak Suci? Cukup, Kak. Izin bertanya Kak Dwi Hartati dari kelompok 1. Silakan, Kak Dwi. Apa fungsi busa pada sediaan sampo? Baik, untuk Kak Dwi, pertanyaan langsung saya jawab. Fungsi dari busa untuk membantu mengangkat kotoran dan minyak dari rambut serta memberikan rasa bersih dan nyaman saat sampo digunakan, Kak. Bagaimana untuk jawabannya, Kak? Cukup Kak. Izin bertanya Kak atas nama Putri dari kelompok 3. Untuk pertanyaannya, mengapa sampo anti ketombe memerlukan bahan aktif khusus?
Baik, untuk pertanyaan dari Kak Putri Mezi, akan langsung saya jawab. Sampah anti ketombe memerlukan bahan aktif khusus karena bahan tersebut berfungsi untuk mengurangi ketombe dan menjaga kesehatan pada kulit kepala, Kak. Baik, Kak. Terima kasih. Sama-sama, Kak. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Izin bertanya Kak Gita Tania dari kelompok 4. Baik, Kak. Kenapa sih perlu dilakukan uji stabilitas fisik pada sampo anti ketombe Kak? Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Kak Gita. Kenapa dilakukannya? Untuk mengetahui apakah sampo tetap stabil selama penyimpanan dan tidak mengalami perubahan bentuk, warna, bau, maupun pH. Itu aja Kak Gita. Gimana? Oke Kak, terima kasih. Baik Kak, sama-sama. Apakah dari kelompok lain masih ada yang ingin bertanya? Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, maka saya tutup presentasi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan hasil praktikum kami dengan judul formulasi dan evaluasi sabun batang Atsiri. Dan yang terhormat Ibu dosen pengampu Rizky Nifsi Ramdini, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah praktik PIBA. Di sini tentunya saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya yaitu Suci Rahayu. Langsung saja kita masuk pada materinya. Yang pertama ada tinjauan pustaka yang berisi pengertian dan karakteristik sabun. Sabun batang atsiri adalah sabun batang yang diformulasikan dengan penambahan minyak atsiri atau essential oil sebagai bahan aktif alami. Selain sebagai pembersih, sabun ini juga memberikan efek terapeutik dan perawatan kulit. Karakteristik sabun batang minyak atsiri yang pertama yaitu berbentuk padat atau batang, yang kedua memiliki aroma alami khas sesuai jenis minyak atsiri, yang ketiga mengandung bahan aktif alami, yang keempat umumnya memiliki aktivitas antibakteri dan anti jamur, yang kelima lebih ramah kulit dibanding sabun sintetis, yang keenam warna sabun cenderung alami, yang ketujuh stabil disimpan pada suhu ruang. Next. Manfaat sabun batang atsiri yang pertama membersihkan kulit dari kotoran dan minyak berlebih, yang kedua membantu mencegah infeksi kulit ringan, yang ketiga menjaga keseimbangan mikroflora kulit, yang keempat mengurangi bau badan, yang kelima memberikan efek relaksasi atau aromaterapi, yang keenam membantu melembabkan dan menutrisi kulit. Next. Di sini ada alat dan bahan. Yang pertama alat timbangan, yang kedua Erlenmeyer, yang ketiga beker glass, yang keempat batang pengaduk, yang kelima hand blender, yang keenam tabung reaksi, yang ketujuh pH meter, yang delapan penangas air, 9 penggaris, 10 pisau. Bahannya sendiri yaitu yang pertama ada minyak sereh,
minyak kelapa sawit, minyak zaitun, minyak bunga matahari, NaOH, dan Aquades. Selanjutnya ada tabel formula, dibuat 20 gram sabun per formula. Yang pertama ada formula bahan yang pertama minyak serai. Kelompok 1 dibutuhkan 2 gram, yang kedua yaitu 2, yang kelompok 2 itu 2, kelompok 3 3, kelompok 4 yaitu ada 3 yang dibutuhkan minyak serai. Yang kedua ada minyak kelapa sawit F1 35, F2 35, F3 35, F4 35. Yang ketiga ada minyak zaitun F1 yaitu yang dibutuhkan 35, F2 tidak memakai minyak zaitun, yang ketiga ada 35, yang keempat tidak memakai minyak zaitun. Yang keempat ada minyak bunga matahari. Yang pertama, kelompok pertama tidak membutuhkan minyak matahari. Yang kelompok 2 ada 35, F3 tidak membutuhkan minyak bunga matahari, F4 35. Next ke awal. Prosedur praktik yaitu NaOH dilarutkan dengan Aquades dalam gelas beker, tunggu hingga dingin dan bening. Selanjutnya seluruh minyak dimasukkan ke dalam gelas beker 250 ml. Kemudian NaOH yang sudah didinginkan ditambahkan ke dalam campuran minyak lalu diaduk hingga homogen hand blender sampai menjadi trash atau gel tebal. Dan yang terakhir campurkan dan tuangkan ke dalam cetakan, biarkan hingga padat dan lakukan evaluasi fisik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Suci Rahayu. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan evaluasinya hasil praktikum uji organoleptis parameternya bentuk formula 1 itu padat, formula 2 itu padat, formula 3 itu padat, dan formula 4 itu semi-solid. Baunya itu formula 1 khas minyak serai, formula 2 itu khas minyak serai, formula 3 juga khas minyak serai, formula 4 khas minyak serai. Warnanya formula 1 krim, formula 2 krim, formula 3 krim, formula 4 kekuningan. Rasanya formula 1 tidak ada rasa dan seterusnya tidak ada rasa sampai formula 4. Next. Hasil praktikumnya uji pH. Uji pH replikasi 1 untuk formula 1 itu 12, untuk formula 2 12, untuk formula 3 12, untuk formula 4 itu 8,5, replikasi kedua, formula 1 itu 9, formula 2 itu 12, formula 3 itu 7, formula 4 itu 8, replikasi ketiga, formula 1 itu 7, formula 2 itu 12, formula 3 itu 7, formula 4 itu 8, replikasi ketiga, formula 1 itu 7, formula 2 itu 12, formula 3 itu 7, formula 4 itu 8. Rata-ratanya formula 1 7, formula 2 12, formula 3 7,67, formula 4 itu 8. Uji stabilitas fisiknya, ujinya itu organoleptis ke hari pertama itu semi solid, hari ke-1 itu padat, hari kedua itu padat. Uji pH itu 12, hari ke-1 itu 7, kedua itu 7, stabilitas busanya 9%, hari pertama, hari ke-1 itu 8%, hari kedua itu 8%. Next. Uji tinggi busa dan stabilitas busa. Replikasi 1 itu formula 1 itu 5, tinggi akhir itu 3, stabilitas busanya itu 4%. Tinggi awal formula 2, tinggi awalnya 4, tinggi akhirnya 4, stabilitas busanya itu 0%. Formula 3 itu tinggi awalnya 5,5,
tinggi akhirnya 5, dan stabilitas busanya 90,90%, formula 4, tinggi awalnya 2, tinggi akhirnya 1, stabilitas busanya 2%, replikasi 2, formula 18, tinggi akhirnya itu 5, stabilitas busanya itu 37,50%, tinggi awal formula 2, tinggi awalnya 4, tinggi akhirnya 3, stabilitas busanya itu 25%, formula 3, tinggi awalnya 5,5, tinggi akhirnya 5, stabilitas busanya itu 90,90%, formula 4, tinggi awalnya itu 3, tinggi akhirnya 1, stabilitas busanya 3%, replikasi 3, formula 4, tinggi akhir 3, stabilitas busanya itu 25%, formula 2 itu tinggi awalnya 4, tinggi akhirnya 3, stabilitas busanya 25%, formula 3 itu tinggi awalnya 5,5, tinggi akhirnya 5, stabilitas busanya itu 90,90%, formula 4 itu tinggi awalnya 3, tinggi akhirnya 1, stabilitas busanya 3%, rata-rata formula 18, tinggi akhirnya itu 3, stabilitas busanya itu 62,50%, formula 2 itu rata-ratanya tinggi awalnya 4, tinggi akhirnya 4, stabilitas busanya 25%, formula 3 itu rata-ratanya tinggi awal 5,5, tinggi akhirnya 5, stabilitasnya 90,90%. Formula 4 itu rata-ratanya tinggi awal 3, tinggi akhir 1, stabilitas busanya 3%. Next. Uji hedoniknya formula 1, busanya itu 77,70%, teksturnya itu 75%, aromanya itu 82,20%, warnanya 73,30%, keseluruhannya 82,20%. Formula 2 itu busa 75%, teksturnya itu 75%, aromanya 82,20%, warna 84,40%, keseluruhannya 77,70%. Formula ketiga itu busa 82,20%, teksturnya itu 80%, aroma 77,70%, warna 77,70%, keseluruhannya 84,40%. Formula 4 60%, itu busanya, teksturnya 64,40%, aromanya 73,30%, warnanya 66,60%, keseluruhannya 64,40%. Next. Pembahasannya berdasarkan hasil praktikum pembuatan sabun padat dengan variasi formula minyak serai dan minyak zaitun diperoleh hasil yang menunjukkan adanya perbedaan pada karakteristik fisik pH dan stabilitas busa antara formula secara organoleptik formula 1, formula 2, dan formula 3 memiliki bentuk padat dengan warna krim, sedangkan formula 4 berbentuk semi-solid dan berwarna kekuningan. Perbedaan warna dan tekstur ini mempengaruhi oleh komposisi minyak yang digunakan, terutama penambahan minyak bunga matahari pada formula 4 yang lebih tinggi dibanding formula lainnya. Bau khas minyak serai masih tercium pada semua formula, namun intensitas aromanya sedikit berbeda tergantung pada konsentrasi minyak serai yang digunakan. Uji pH menunjukkan bahwa sabun dari formula 1 dan formula 2 memiliki pH rata-rata 12. Formula 3 memiliki pH rata-rata 7,57, sedangkan formula 4 memiliki pH rata-rata 8. Nilai pH pada formula 1 dan 2 tergolong basa kuat yang menunjukkan kemungkinan adanya sisa alkali NaOH yang belum bereaksi sempurna dengan minyak. Sementara itu, formula 3 dan 4 memiliki pH mendekati netral, yang berarti reaksi saponifikasi berlangsung lebih sempurna dan sabun lebih aman digunakan pada kulit. Karena tidak terlalu basah, semakin kecil nilai pH, maka sabun semakin lembut terhadap kulit. Next. Pembahasannya lagi, pada uji tinggi busa,
dan stabilitas busa, Formula 1 memiliki tinggi busa rata-rata 8,33 cm dengan stabilitas busa sebesar 6,33%. Formula 2 memiliki tinggi busa 8,67 cm dan hasil uji menunjukkan kondisi busa yang stabil. Formula 3 memiliki tinggi busa 6,33 cm dan juga dikategorikan stabil dengan Formula 4 hanya menghasilkan tinggi busa 3 cm dengan stabilitas busa 3%. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kadar minyak serai dalam formula, maka semakin rendah tinggi dan kestabilan busa yang dihasilkan. Minyak serai mengandung senyawa sitral yang bersifat antimikroba, tetapi dapat menurunkan kemampuan pembentukan busa bila kadarnya terlalu tinggi. Sementara itu, minyak kelapa sawit dan minyak zaitun berperan penting dan menghasilkan busa yang melimpah dan lembut. Uji stabilitas fisik selama 2 minggu menunjukkan bahwa semua formula cenderung stabil, baik dari segi bentuk maupun warna. Formula 1 tetap padat dari minggu pertama hingga minggu kedua, dengan nilai pH menurun dari 12 menjadi 7, menandakan reaksi saponifikasi yang masih berlanjut hingga minggu kedua. Stabilitas busa juga meningkat sedikit dari 9% menjadi 8 sampai 8,5% yang menunjukkan sabun semakin homogen. Berdasarkan uji hedonik, panelis lebih menyukai Formula 3 karena memiliki aroma minyak serai yang lembut, tekstur keras, warna krim, busa yang cukup stabil. Sementara Formula 4 kurang disukai karena teksturnya agak lunak dan busa yang sedikit. Secara keseluruhan, hasil praktikum menunjukkan bahwa variasi bahan minyak sangat mempengaruhi karakteristik sabun yang dihasilkan, baik dari segi pH, tekstur, aroma, maupun stabilitas busa. Formula dengan keseimbangan antara minyak kelapa sawit, zaitun, dan serai seperti pada Formula 3 memberikan hasil terbaik dengan pH aman, busa yang cukup stabil, dan penampilan yang menarik. Next. Sarannya yaitu perlu dilakukan perhitungan kebutuhan NaOH secara lebih teliti agar tidak terjadi sisa alkali yang menyebabkan pH sabun terlalu tinggi dan berpotensi mengiritasi kulit. Disarankan menggunakan komposisi minyak yang seimbang seperti pada Formula 3 karena menghasilkan pH yang lebih aman, busa stabil, serta karakteristik fisik yang baik. Penambahan minyak atsiri serai sebaiknya dalam konsentrasi yang tepat karena kadar yang terlalu tinggi dapat menurunkan tinggi dan stabil busa. Disarankan melakukan uji stabilitas dalam jangka waktu yang lebih lama dan pada berbagai kondisi menyimpan untuk mengetahui daya simpan sabun. Pada penelitian selanjutnya, perlu ditambahkan parameter uji lain seperti uji iritasi kulit, uji alkali bebas, dan juga uji daya pembersih agar kualitas sabun dapat dievaluasi lebih menyeluruh. Proses penyampuran dan waktu curing perlu dikontrol dengan baik agar reaksi saponifikasi berlangsung sempurna dan menghasilkan sabun dengan tekstur optimal. Next. Kesimpulannya, dari hasil praktikum dapat disimpulkan bahwa komposisi bahan berpengaruh signifikan terhadap kualitas sabun padat. Formula 1 dan 2 memiliki pH yang tinggi, basa kuat yaitu 12, sehingga kurang baik untuk kulit. Formula 3 itu menunjukkan pH mendekati netral yaitu 7,57 dengan busa yang stabil dan tekstur yang keras, sehingga menjadi formula paling ideal. Formula 4 memiliki tekstur semi-solid dan busa rendah. Karena pengaruh kadar minyak bunga matahari yang tinggi, uji stabilitas fisik menunjukkan bahwa semua formula relatif stabil selama menyimpan 2 minggu. Berdasarkan uji hedonik, Formula 3 paling disukai oleh panelis karena memiliki aroma minyak serai yang lembut, warna krim, dan kestabilan busa yang baik. Dengan demikian, Formula 3 dapat dikatakan sebagai formulasi sabun padat terbaik dari keseluruhan percobaan. Baiklah, akan dilanjutkan lagi kepada rekan saya, Putri Mezel. Selanjutnya memasuki sesi tanya jawab
Saya persilakan untuk kelompok yang ingin bertanya. Izin bertanya Kak, tadi kelompok 1. Iya, Kak. Apa akibat jika terdapat sisa Untuk pertanyaannya bisa diulang lagi nggak, Kak? Apa akibat jika terdapat sisa NaOH dalam sabun? Izin menjawab untuk pertanyaan dari Kak Dwi. Apa akibat jika terdapat sisa NaOH dalam sabun? Jawabannya yaitu sabun menjadi terlalu basah dan berpotensi menyebabkan iritasi dan rasa panas pada kulit. Gimana, Kak? Jawabannya? Cukup Kak, terima kasih. Izin bertanya, Kak. Aisyah dari kelompok 2. Iya, Kak. Mengapa minyak serai yang terlalu tinggi dapat menurunkan busa, Kak? Izin menjawab pertanyaan Kak Aisyah. Jawabannya karena kandungan sitral dalam minyak serai dapat menghambat pembentukan busa bila konsentrasinya berlebihan. Gimana Kak Aisyah dengan jawabannya? Cukup, Kak. Izin bertanya Kak Gita dari kelompok 4. Kenapa proses curing penting pada sabun batang ya Kak? Terima kasih. Bisa diulangi Kak pertanyaannya? Kenapa proses curing penting pada sabun batang? Izin menjawab Kak. Jawabannya itu adalah agar reaksi saponifikasi sempurna, air menguap, sabun mengeras, dan pH menjadi lebih aman. Gimana Kak dengan jawabannya? Oke Kak, terima kasih. Kak, ini pertanyaan. Iya, Kak. Atas nama Ferdi Belianaja dari kelompok 1. Betapa pepula Eva Cecirung Cimicoli. Izin menjawab pertanyaan dari Kak Berlin. Mengapa Formula 4 cenderung semi-solid? Untuk jawabannya yaitu karena kandungan minyak bunga matahari lebih tinggi sehingga tekstur sabun menjadi lebih lunak. Gimana Kak Berlin jawabannya? Sudah cukup. Terima kasih, Kak. Iya, sama-sama. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Hari ini Kak dari kelompok 2. Boleh Mengapa, kamar ini? mengapa formula dengan pH mendekati netral lebih disukai? Izin menjawab pertanyaan dari kamar ini karena lebih aman untuk kulit, tidak menyebabkan iritasi, dan lebih sesuai dengan pH alami kulit pada manusia. Gimana Kak jawabannya? Baik Kak, terima kasih. Sama-sama. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, saya tutup presentasi pada siang hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. perkenalkan saya Nabila Febrianti sebagai moderator pada presentasi kali ini. Sebelumnya terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Rizky Nipsi Ramdini, Magister Sains. Dan di sini saya akan mempresentasikan produk inovasi bahan alam, formulasi dan evaluasi sampo anti ketombe. Tentunya saya tidak sendiri, saya ditemani oleh teman saya yaitu Gita Tania Luhu Marlin dengan NIM 2401060 dan saya sendiri. Kemudian ini materi yang kami buat, tinjauan pustaka sediaan sampo. Yang pertama, pengertian sampo. Sampo adalah sediaan cair atau semi cair yang digunakan untuk membersihkan rambut dan kulit kepala dari kotoran minyak atau sebum, keringat, dan sisa produk perawat rambut. Sampo bekerja dengan cara menurunkan tegangan permukaan sehingga kotoran dan minyak dapat terikat dan dibilas dengan air. Karakteristik sampo yang baik harus memenuhi beberapa karakteristik, yaitu yang pertama memiliki daya bersih yang baik, kemudian yang kedua menghasilkan busa yang cukup, kemudian tidak mengiritasi kulit kepala, yang keempat memiliki pH yang sesuai dengan kulit kepala, yaitu kurang lebih 5-7. Kemudian yang kelima stabil secara fisik dan kimia. Manfaat sampo memiliki manfaat utama yaitu yang pertama membersihkan rambut dan kulit kepala, yang kedua mengurangi minyak berlebih dan ketombe, kemudian yang ketiga menjaga kesehatan kulit kepala, yang keempat membuat rambut bersih, segar dan mudah diatur. Kemudian alat dan bahan dalam pembuatan sampo yaitu ada alat timbangan Erlenmeyer, Beker Glass, batang pengaduk, hand blender, tabung reaksi, pH meter, penangas air, penggaris, dan viskometer. Kemudian bahannya ada NaCl, Ultra SLS, foam booster atau foam booster CKD, Lexine C, polikuat, Trillion, asam karboksilat, perkonsentrat, Lexart, pewarna, dan Aquades. Kemudian ada tabel formula. Tabel formula ini dibuat 100 mili sampo per formulanya. Yang formula bahannya yang pertama NaCl yang komposisi persen yang pertama itu 1,64, yang kedua NaCl-nya 1,64, yang ke formula 3 yang NaCl-nya 1,64, kemudian formula 4 4 gram. Kemudian Ultra SLS per milinya yang formulasi 1 itu 8,22, formulasi 2 8,22, formulasi 3 10, formulasi 4 8,22. Kemudian form booster CKD per milinya yang formulasi 1 1,23, formulasi 2 2,46, formulasi 3 1,23, formulasi 4 1,23. Kemudian Lexine C-nya per mili itu formulasi 1 1,64, formulasi 2 1,64, formulasi 3 1,64, dan formulasi 4 juga 1,64. Kemudian polikuat per milinya formulasi 1 itu ada 0,82, formulasi 2-nya 0,82, formulasi 3 0,82, dan formulasi 4 juga 0,82. Kemudian zinc pyrithion per milinya itu yang formulasi pertama 2,06, yang kedua 2,06, yang ketiga 2,06, dan yang keempat juga 2,06. Kemudian trilon per gramnya yang formulasi pertama 0,41, formulasi 2 0,41, formulasi 3 0,41, dan formulasi 4 juga 0,41. Kemudian prel konsentrat per milinya yang pertama 0,82, yang kedua 0,82, yang ketiga 0,82, dan yang keempat juga 0,82. Kemudian Lexart per milinya itu yang konsentrasi yang formulasi pertama 0,09, yang kedua 0,09, yang ketiga 0,09, dan yang keempat juga 0,09. Pewarna semua
formulasi itu ditambahkan secukupnya, dan parfum juga ditambahkan secukupnya, kemudian Aquades semua formulasi ditambah sampai 100 mili. Next. Prosedur pembuatan sampo yang pertama, NaCl setengah plus ultra SLS dimasukkan ke dalam beker glass. Kemudian aduk sampai putih per Aquades, setengah Aquades, 3/4 Aquades ditambahkan sedikit demi sedikit dan diaduk rata. Kemudian foam booster CKD ditambahkan dan diaduk rata. Kemudian setelah itu ditambah Lexane C, ditambah polikuat, aduk di beker lain lalu dicampurkan ke dalam beker yang berisi foam booster CKD dan NaCl tadi. Kemudian ditambah pearl konsentrat dan diaduk rata. Setelah itu ditambahkan zinc, pyrition dan diaduk rata. Kemudian lexart dan diaduk rata sampai semuanya homogen. Kemudian ditambahkan asam karboksilat dan Aquades di beker lain, lalu aduk rata dan ditambahkan trilon, ditambah sisa Aquades, ditambah sisa NaCl di beker, campurkan ke dalam beker. Kemudian aduk rata dan tambahkan sedikit demi sedikit trilon. Kemudian ditambah Aquades dan sisa NaCl di beker, sedikit ke dalam beker, lalu diaduk rata. Tambahkan sedikit demi sedikit ke dalam beker, pewarna dan parfum ditambahkan lalu diaduk rata. Kemudian evaluasi sampah anti ketombe akan dibacakan oleh rekan saya Gita Tania. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan evaluasi sampo anti ketombe, yaitu ialah sebuah proses penilaian komprehensif untuk mengukur efektivitas, keamanan, dan kualitasnya dalam mengatasi ketombe, meliputi uji fisik busa, viskositas, dan juga kejernihan. Yang pertama ada hasil evaluasi, yaitu formulasi 1 berbentuk cair, baunya wangi melon, dan warnanya hijau. Formulasi 2 berbentuk cair, baunya wangi anggur, dan warnanya ungu. Lalu yang keempat ada bentuknya kental dan kental seperti sampo pada umumnya, berbau wangi buah stroberi dan berwarna ungu. Hasil uji hedoniknya yaitu formulasi 1 busa 70%, teksturnya 70%, aroma 70%. Total keseluruhannya yaitu 73,33%. Keterangannya cukup disukai namun terkendala dengan nilai pH yang sangat asam. Yang formulasi 2 ada busa 87,4%, teksturnya 70%, aroma 70%, dan warnanya 85%. Total keseluruhannya ada 78,10%, yaitu sangat disukai pada parameter stabilitas busa. Yang terakhir ada formula 4, busanya ada 81,3%, teksturnya 90%, aroma 80%, warna 85%, dan total keseluruhannya ada 84,7%. Keterangannya yaitu paling disukai terutama karena tekstur yang sangat ideal, 90%. Pembahasannya yaitu analisis parameter tekstur Formula 4 mendapatkan skor tertinggi yaitu 90%. Hal ini berkolerasi dengan hasil evaluasi fisik yang menunjukkan bahwa Formula 4 memiliki konsistensi kental seperti sampo pada umumnya, yang merupakan tekstur paling ideal dibandingkan formula lainnya yang cenderung lebih cair. Analisis parameter busanya yaitu tingkat kesukaan terhadap busa tertinggi terdapat pada formula 2 sebesar 87,4%, disusul oleh formulasi 4 sebesar 81,3%. Angka ini sejalan dengan data stabilitas busa pada uji fisik di mana formulasi 2 dan 4 mampu mempertahankan busa
dengan baik dibanding formulasi 1. Analisis parameter warna dan aroma. Untuk parameter warna, formulasi 2 dan 4 sama-sama unggul dengan skor 85%, sedangkan untuk aroma, formulasi 4 dan formulasi 1 lebih disukai dibanding formulasi 2. Tingkat kesukaan keseluruhannya, berdasarkan perhitungan rata-rata dari seluruh parameter yang tersedia, tingkat kesukaan panelis adalah sebagai berikut. Formulasi 4 sangat disukai karena memiliki 84,7%, formulasi 2 78,10% disukai, dan formulasi 1 73,33% cukup disukai. Analisis hasil uji hedonik. Formula 1 mendapatkan tingkat kesukaan 70% untuk busa dan tekstur serta 80% untuk aroma. Namun rendahnya pH menjadi catatan kritis untuk formula ini. Formula 2 yaitu memiliki tingkat kesukaan warna yang tinggi 85% dan stabilitas busa yang sangat disukai yaitu 87,4%. Formulasi 4 merupakan formula yang paling unggul secara keseluruhan. Panelis memberikan nilai 90% untuk tekstur, 80% untuk aroma, dan 85% untuk warna. Hal ini didukung oleh evaluasi fisik, di mana formulasi 4 memiliki pH netral yaitu 7 dan kekentalan yang pas. Pembahasannya yaitu uji organoleptis. Hasil formula 1, 2, dan 4 menunjukkan sediaan berbentuk cair hingga kental. F4 memiliki tekstur yang paling ideal, yaitu kental seperti sampo pada umumnya. Aroma yang bervariasi, yaitu melon, anggur, hingga stroberi. Analisis pembanding SNI-nya yaitu secara organoleptis, sediaan telah memenuhi karakteristik pada sampo, namun kekentalan yang paling mendekati standar pasar adalah F formulasi 4. Uji tinggi dan stabilitas busa, yaitu hasilnya rata-rata stabilitas busa tertinggi ditemukan pada formulasi 2, yaitu 84,4%, diikuti oleh formulasi 4, 81,33%, yaitu formula 1 memiliki tinggi busa yang tidak stabil karena terjadi penurunan signifikan dari tinggi awal 6,17 cm menjadi 5,7 cm. Analisis SNI pembandingnya yaitu sampo yang baik harus memiliki stabilitas busa yang tinggi. F formula 2 dan formulasi 4 menunjukkan performa yang baik dalam mempertahankan busa. Uji viskositasnya, hasilnya pengujian dilakukan dengan viskometer spidal nomor 4 pada kecepatan 1,4 rpm. Analisis SNI, meskipun data angka pasti untuk viskositas tidak tertera lengkap di tabel hasil. Secara deskriptif, formulasi 4 dinyatakan kental seperti sampo pada umumnya, yang mengindikasikan viskositas yang lebih kental, yang lebih stabil dibandingkan formula lainnya. Kesimpulannya yaitu evaluasi organoleptis formula 4 merupakan formula dengan karakteristik fisik terbaik, yaitu memiliki tekstur kental seperti sampo pada umumnya, berwarna ungu, dan beraroma stroberi. Evaluasi pH yaitu formulasi 4 memenuhi standar pH sediaan kulit SNI dengan nilai rata-rata pH 7, sedangkan formulasi 1 tidak memenuhi standar karena terlalu asam dengan nilai pH 3. Stabilitas fisik, sediaan formulasi 4 menunjukkan stabilitas organoleptis dan pH yang konsisten hingga pengamatan pekan 2, meskipun terjadi penurunan pada stabilitas busa di pekan selanjutnya. Sarannya yaitu optimasi formula perlu dilakukan penyesuaian konsentrasi asam karboksilat pada formula 1 mencapai rentang pH yang sesuai dengan standar SNI, yaitu 5,0 sampai 9,0, guna menghindari resiko iritasi kulit kepala. Peningkatan stabilitas untuk menjaga stabilitas busa dalam jangka waktu lama berdasarkan hasil uji pekan 1 dan 2 perlu dipertimbangkan penambahan atau optimasi konsentrasi foam booster yang lebih stabil. Selanjutnya saya kembalikan kepada teman saya Nabila Febrianti.
Baik, silakan yang ingin bertanya dipersilakan. Ini pertanyaan. Silakan, Kak. Atas nama Ferdi Belianaja dari kelompok 1. Bagaimana perici kerja Japa dalam menghilangkan lemang dan kotoran? Baik, izin menjawab Kak Berlin. Sampel bekerja dengan menurunkan tegangan permukaan sehingga kotoran dan minyak atau sebum tersebut dapat terikat dan dapat dibilas menggunakan air. Maka sudah cukup, Kak. Sudah cukup. Terima kasih, Kak. Selanjutnya, Izin bertanya Kak dari kelompok 3, mengapa Formula 4 mendapat skor tertinggi 90% pada parameter tekstur? Baik, terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Kak Suci, karena formulasi 4 memiliki pH netral yaitu 7 yang memenuhi standar SNI, sedangkan formula 1 memiliki pH yang sangat rendah yaitu 3, terlalu asam sehingga tidak memenuhi standar dan berisiko mengiritasi kulit kepala. Bagaimana Kak Suci? Baik Kak, terima kasih. Izin bertanya, Kak. Saya Aisyah Wijayanti dari kelompok 2 ingin bertanya bagaimana perbandingan pH antara Formula 1 dan Formula 4. baik izin menjawab Kak. Formula 4 memiliki pH netral yaitu 7 yang memenuhi standar SNI, sedangkan Formula 1 memiliki pH yang sangat rendah yaitu 3, terlalu asam sehingga tidak memenuhi standar dan beresiko mengiritasi kulit kepala. Apakah sudah cukup, Kak? Cukup, Kak. Selanjutnya, yang ada pertanyaan silakan. Izin bertanya Kak, Tati dari kelompok 1. Apa saja karakteristik sampo yang dianggap baik? Izin menjawab, Kak. Sampo yang baik harus memiliki daya bersih yang baik, menghasilkan busa yang cukup, tidak mengiritasi kulit kepala, dan juga stabil secara fisik dan kimia, serta memiliki pH yang sesuai dengan kulit kepala, yaitu 5-7. Bagaimana, Kak? Cukup Kak, terima kasih. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Jika cukup, saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah praktek PIBA, Ibu Rizky Nipsi Ramdini, Magister Sains, dan rekan-rekan sekalian. Izinkan saya memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami dari materi formulasi dan evaluasi sabun batang asiri. Baik, di sini sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Saya Dwi Hartati bertugas sebagai moderator. Di sini tentunya saya tidak sendiri. Saya dibantu oleh rekan saya yaitu Berlian Narsan. Oke, saya akan menjelaskan ya. Tidak Subutaka penelitian sapu patah acik adalah sapunya dibuat dengan menggunakan minyak acirit dalam kurus cerati olive. Sebagai bahan utama minyak acirit adalah minyak yang diajarkan dalam tanaman seperti
Daun atau kulit kayunya memiliki aroma ajadiba seperti sabu bata aciri. Biasanya dibuat dengan proses efisiennya itu. Baik, satu ada pengertian sabun batang atsiri adalah sabun yang dibuat dengan menggunakan minyak atsiri atau essential oil. Sebagai bahan utama, minyak atsiri adalah minyak yang dihasilkan dari tanaman seperti bunga, daun, dan kulit kayu yang memiliki aroma khas dan sifat terapeutik. Sabun batang atsiri biasanya dibuat dengan proses saponifikasi, yaitu proses kimia yang mengubah minyak atsiri menjadi sabun. 2. Karakteristik sabun batang atsiri. Yang pertama ada aroma yang segar dan wangi. Sabun batang atsiri memiliki aroma yang khas dan segar karena menggunakan minyak atsiri sebagai bahan utama. Kedua, melembabkan kulit. Sabun batang atsiri dapat melembabkan kulit karena kandungan minyak atsiri yang dapat menahan kelembapan kulit. 3. Tidak mengandung bahan kimia berbahaya. Sabun batang atsiri biasanya dibuat dengan bahan-bahan alami sehingga tidak mengandung bahan kimia berbahaya yang dapat merusak kulit. 4. Dampak lingkungan yang rendah. Sabun batang atsiri dapat dibuat dengan bahan-bahan yang dapat terurai secara alami sehingga dampak lingkungannya rendah. 3. Ada manfaat sabun batang atsiri. Yang pertama, mengatasi masalah kulit. Sabun batang atsiri dapat mengatasi masalah kulit seperti jerawat, kulit kering, dan kulit sensitif. Kedua, menghilangkan bau badan. Sabun batang atsiri dapat menghilangkan bau badan dan memberikan aroma yang segar. Ketiga, melembabkan kulit. Sabun batang atsiri dapat melembabkan kulit dan membuatnya terasa lembut dan halus. 4. Mengurangi stres. Aroma sabun batang atsiri dapat membantu mengurangi stres dan membuat Anda merasa lebih rileks. Kelima, dapat digunakan untuk semua jenis kulit. Sabun batang atsiri dapat digunakan untuk semua jenis kulit, termasuk kulit sensitif. Next. Kemudian ada alat dan bahan pembuatan sediaan. Alat-alat. Yang pertama ada timbangan, kedua Erlenmeyer, ketiga beker glass, yang keempat batang pengaduk, kelima hand blender, keenam tabung reaksi, ketujuh pH meter, ke-8 penangas air, 9 penggaris, ke-10 pisau. Kemudian ada bahan-bahan. Yang pertama ada minyak sirih, yang kedua minyak kelapa, yang ketiga minyak zaitun, yang keempat minyak bunga matahari, yang kelima NaOH, yang keenam ada Aquades. Next. Kemudian ada tabel formula. Yang pertama ada F1 minyak sirih 2. Yang kedua, kemudian ada minyak kelapanya 35. Minyak zaitunnya 35, minyak bunga matahari 0, NaOH 9, Aquades 19. Kemudian ada F2, minyak sirihnya ada 2, minyak kelapanya 35, minyak zaitun 0, minyak bunga matahari 35, NaOH 9, Aquades 9. Kemudian ada F3, minyak sirih 3, minyak kelapa sawit 35, minyak zaitun 35, minyak bunga matahari 0, NaOH 9, Aquades 18. Kemudian ada F4, minyak sirih 3, minyak kelapa sawit 35, minyak zaitun 0, minyak bunga matahari 35, NaOH 9, Aquades 18. Next. Kemudian ada prosedur. Yang pertama uji organoleptis. Sediaan sabun pada diamati secara organoleptis yang meliputi bentuk, aroma, dan warna. Kemudian ada hasil uji dicatat dan dibandingkan dengan standarnya. Kemudian kedua ada uji pH.
Yang pertama, 1 gram sabun dilarutkan dengan 10 ml Aquadex lalu diaduk homogen. Kemudian larutkan, diuji menggunakan pH meter sebanyak 3 kali replikasi. Kemudian hasil uji dibandingkan dengan standar pH sabun SNI-nya. Kemudian yang ketiga ada uji stabilitas busa. 1 gram sabun dilarutkan dengan 10 ml air. Masukkan dalam tabung reaksi, kocok selama 1 menit. Kemudian busa yang terbentuk diukur tingginya, tinggi awal busa. Kemudian busa didiamkan selama 30 menit dan diukur kembali, tinggi busa akhir. Yang keempat ada uji stabilitas fisik. Sifat fisik organoleptis, pH, dan stabilitas busa diuji sebanyak 3 kali, yaitu pada minggu ke-0 setelah pembuatan, minggu ke-1, dan minggu ke-2. Kemudian ada yang terakhir ada kelima, uji hedonik. Setiap penulis diminta untuk menilai sampel meliputi warna, aroma, tekstur, dan rasa berdasarkan tingkat kesukaan. Penulis menilai produk dengan memberikan tanda centang pada setiap aspek. Kemudian, penulis menilai produk dengan memberikan tanda centang pada setiap aspek. Next. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya, Berli. Baiklah, kaitannya celatunya. Hasilnya praktikum. Pertama uji otomatis. Pertama parameter pertama petok. F1 pada padat. F2 padat. F3 padat. F4 kedua pau. F1 pau asam minyak cerah. F2 pau minyak cerah. F3 pau minyak cerah. F4 pau minyak cerah. Ketiga warna. F1 rem. Kedua rem. Ke F3 rem. F4 raja tidak ada. Kedua uji pH. Uji pH pertama aplikasi pertama F1 12, F2 12, F3 7, F3 8. Kedua aplikasi kedua F1 9, F2 12, F3 7, F4 8, F3 F1 7, F2 9, F3 7, F4 7. Rata-rata jumlah semua ada berapa? F1 7, F2 12, F3 7, F4 8. Selanjutnya, ketika uji tinggi puca ada aktivitas puca. Uji pertama aplikasi F1 5 tinggi akhir 3 aktivitas puca 4%. Tinggi awal 4 tinggi akhir 4 aktivitas puca persen. F3 tinggi awal 5,5 tinggi akhir 5 aktivitas puca 90,90%. Aku F4 tinggi awal 2 tinggi akhir 1 aktivitas puca 2%. Aplikasi kedua F1 8, F1 tinggi 5 stabilitas 37,5%. Tinggi awal F2 tinggi awal F4 di akhir 3 stabilitas puncak 25%. F3 tinggi awal 5,5 tinggi akhir 5 stabilitas puncak 90,9%. Tinggi awal 3 tinggi angki 1 tapi lihat pucat 3%. Replikasi ketiga F1 F tinggi akhir 3 tapi lihat pucat 25%. F2 tinggi akhir F4 tinggi akhir 3 tapi lihat pucat 25%. F3 tinggi awal 5,5 tinggi akhir 5 tapi lihat puncak 90,90%. Kok F4 3 tinggi awal 3 tinggi akhir 1 tapi lihat puncak 3%. Rata-rata F1 8 tinggi akhir 3
tapi dia tak pucat ini 62,50%. F2 ting awal F4 ting angki F4 tapi dia tak pucat 25%. F3 ting awal 5,5 ting angki 5 tapi intai 90,10%. F3 ting awal 3 ting angki 1 tapi dia pucat 3%. Ke apa uji tapi kita wicing uji ini pertama ada baptis PKK ketak bau aminya ceret cenep kepada bau aifinya ceret cenep dua pada bau minyak ceret cenep kedua BH ketan 12 ke 1 9 kedua 7 tapi dia tak bocah dan 4%, 37,50%, 2,25%. Hasil uji etotim. Ya, ya pertama, satu popular satu hasil uji atau tidak dalam 10%, busa 77,70%, tekstur aroma 87,20%, warna 73,30%, kelurahan 80,20%, kedua popular 2, busa 25%, tekstur 75%, aroma 82,20%, warna 84,40%, keseluruhan 70,7%. Ketiga, popular busa 22,20%, tekstur 80%, aroma 77,70%, 77,70%, keseluruhan 84,40%. Ke EPA popular EPA 60%, 64,40%, 73,30%, 60,60%, dan keseluruhan 64,40%. Selanjutnya Bapak Acan analisis atribut dari menunjukkan bahwa popular 3 dalam buku F3 merupakan popularnya paling disukai oleh petelik secara keseluruhan dalam buku tingkat kesukaan 84,40%. Tinggi tingkat penerima pada popular 3 didorong oleh core tinggi pada parameter pusat dalam buku 82,20% dan tekstur dalam buku 80%. Hal ini berkorelasi dengan data uji fiksi pada tebak sebelumnya di mana popular 3 memiliki stabilitas fungsi nyatanya tinggi dan konsisten terdapat 90,10%. Tentu F3 ia dapat dalam tentang tepung memberikan inspirasi menggunakannya lebih baik dibandingkan popular vanilla biru agak Jair atau popular 1 dan 2 yang memiliki nilai stabilitas besar lebih rendah. Di sisi lain, parameter aroma dan warna juga referensinya dukung seperti antara popular 1 dan popular 2. Kedua popular tersebut meraih skor tertinggi pada aroma dalam kurun 82,20% yang kemungkinan disebabkan oleh konsentrasi minyak cerah yang memberikan wangi hanya napu popular F4 menjadi varian dengan tingkat kesukaan terlihat di seluruh parameter terutama pada efek pusat telepon 60%. Ada aroma dalam kurun 73,30%. Hal ini menunjukkan bahwa berupa komposisi pada popular F4 yang juga menyebabkan berubah warna menjadi kekuning Anda pengguna BA kurang diterima secara aksesoris oleh petelis dibandingkan ketika popular lainnya. Penutup dekat betul ya. Pertama, kesimpulan popular terbaik popular F1 merupakan popularnya paling
Paling optimalnya paling juga oleh PT tengah tingkat kecukaan kelurahan mendapat 40% kecuali karakteristik biji populasi tiga memilih kita pilih tabucannya yang paling ya bacanya paling udah kau kita cepat 40% kita memilih kita tuh badannya memiliki yang ketiga tapi tapi terdapat variasi apa ada setiap populasi di mana populasi yang menduduki hanya tapi tidak nakap tujuh cinta puteranya mana lebih ramah tidak ada kulit daripada populasi yang memiliki rata-rata bacanya itu populasi ke apa petaru kapeci petuna ada timnya berbeda membedaru aci populasi apa nya bergunakan minyak tujuh matahari teru menghasilkan tentunya agar ketika kita warna kepentingannya kurang dipilih pada dibandingkan pencurian minyak itu pada populasi tiga. Saran pertama, optimasi pH perlu dilakukan pada konsentrasi NaOH atau menambahkan bakteri agar seluruh populasi menghasilkan pH-nya sesuai dengan standar SRI sapu mati dalam kuruk gara pH dapat sebelah meningkatkan beberapa populasi masih memiliki pH-nya terlalu pada pH pula atau terlalu rendah kejual ketika pepula Apple melakukan evaluasi pula terhadap perbandingan minyak bunga matahari pada pepula Apple utuh memperbaiki tentu angka tidak terlalu dari ketika kata pilih puncaknya ya ayah mendapat 3% ketiga hudi latuan menampakkan penjual aja air dan hudi kemara biropa utuh mematika keamanan daya cipa capu sesuai dengan tanda bulunya pelaku Kepak kocirati pegura mematikan pecidum berdua daju udah verifikasi tetap terjadi angka hasil replikasi atau dapat lebih terhadap terutama pada pencurian PA-nya mencoba aplikasi dukung pecah pada populasi 1 dan 2 yang ada dapat lampiran ada jaya kepalikan oleh Baik, di sini kami buka sesi tanya jawab untuk kelompok yang ingin bertanya, kami persilakan. Izin bertanya Kak, atas nama Putri dari kelompok 3. Pertanyaannya, bagaimana sih cara meningkatkan keamanan pada sabun batang atsiri? Baik Kak, izin menjawab. Bagaimana cara meningkatkan keamanan sabun batang atsiri? Yaitu keamanan sabun batang atsiri dapat ditingkatkan dengan menggunakan bahan-bahan yang aman, mengatur pH sabun, dan melakukan uji keamanan. Bagaimana Kak untuk jawabannya? Udah cukup, terima kasih. Izin bertanya Kak Gita Tanya dari kelompok 4, yaitu apa aja faktor yang mempengaruhi kestabilan sabun batang aksiri ya Kak? adanya pertanyaan. Oke, ini pertanyaan dari Kak kita. Apa saja patar-patarnya memperbarui tampilan capu patah ajiri metawam. Patar-patarnya memperbarui ketampilan capu patah di ajiri adalah cukup kelepam ada kompetisi bagaimana dengan Kak kita. Oke Kak, terima kasih. Oke,
Untuk kelompok lain yang ingin bertanya, kami persilahkan. Izin bertanya Kak Nabila Febrianti dari kelompok 4. Baik, Kak. Apa saja kelebihan dan kekurangan sabun batang atsiri dibandingkan dengan sabun lainnya? Baik, Kak, izin menjawab. Kelebihan sabun batang atsiri adalah dapat memberikan khasiat yang lebih baik dan lebih alami dibandingkan dengan sabun lainnya. Namun kekurangan sabun batang atsiri adalah dapat lebih mahal dan lebih rentan terhadap kerusakan. Baik, bagaimana Kak untuk jawabannya? Cukup Kak. Izin bertanya Kak, Marinya Snapadila, perwakilan dari kelompok 2. Bagaimana cara mengevaluasi aktivitas sabun batang atsiri dalam melembabkan kulit? Jelaskan metode yang digunakan untuk evaluasi aktivitas sabun batang atsiri, Kak. Oke, Kak ini menjawab pertanyaan dari Kamariti. Bagaimana cara bagaimana cara bagaimana cara evaluasi keliputan sapu pata aciring menjawab keliputan sapu pata aciri dapat dievaluasi dengan menggunakan metode uji keliputan seperti uji cacak kaca, uji cetukan bagaimana dengan Kamariri. Baik, Kak. Terima kasih. Oke. Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, kami tutup presentasi kelompok 1 hari ini. Terima kasih untuk Ibu Rizky Nipsi Ramdini, Magister Sains, dan teman-teman yang sudah mendengarkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.